Saudara sekalian, kita sebagai manusia ciptaan Tuhan diberi anugerah untuk hidup dalam satu lingkungan alam yang begitu indah, begitu utuh. Ada hutan, ada sungai, ada gunung, ada lautan. Dan hubungan kita dengan alam selama ini selalu memberi kepada kita kehidupan yang kita perlukan. Dan ini merupakan salah satu aset ciptaan Tuhan kepada kita sebagai umat manusia yang harus kita jaga, harus kita pelihara dan lindungi. Karena dari alamlah kita memperoleh kehidupan itu. Dari sungai-sungai kita memperoleh air yang bersih. Dari gunung tersimpan air agar dapat memberi kepada kita kehidupan yang sempurna. Dan inilah merupakan salah satu tanggung jawab daripada gereja untuk dapat memelihara alam ini secara utuh, baik laut, sungai-sungai maupun gunung-gunung, dengan hutan yang penuh dengan segala macam kehidupan berupa hewan maupun binatang-binatang yang Tuhan sediakan bagi kita sebagai umat manusia. Dan akhir-akhir ini kita menyaksikan bagaimana alam ini kembali memberi kepada kita peringatan bahwa kalau kita tidak menjaga relasi kita dengan baik dengan alam, maka kita akan menghadapi ancaman berupa banjir, tanah longsor maupun bencana alam yang lain. Dan oleh karena itu, dalam mimbar agama Kristen hari ini kita ingin mengajak semua umat untuk mulai membangun secara baru kesadaran untuk memelihara alam ini secara baik dan secara utuh. Berdasarkan panggilan kita untuk menjaga keutuhan alam ini, maka sekarang saya ajak Anda sekalian untuk kita bersama pergi ke Wasio, ibu kota Teluk Kundama, untuk menyaksikan apa yang telah terjadi pada tanggal 4 Oktober. Bagaimana hutan dan sungai-sungai yang ada di situ dilanda oleh satu banjir yang luar biasa yang telah memporak-porandakan seluruh kehidupan dari kota maupun kampung-kampung di sekitar Teluk Kundama itu. Pusat peradaban di Miei yang dikenal dalam sejarah peradaban di Papua diporak-porandakan oleh banjir yang melanda tempat yang begitu bersejarah. Mari kita pergi dan menyaksikan apa yang terjadi dari Rado, Wasior, Miei sampai Manggurai. Rakyat mengalami satu shock karena tempat yang begitu mereka kultuskan sebagai tempat suci telah diporak-porandakan oleh alam yang seharusnya mereka jaga sebagai pemberian Tuhan kepada mereka. Semua telah terguncang, korban pun berjatuhan, seakan dunia menghadapi penghakiman. Kami menyaksikan kota yang dilanda banjir yang merusak seluruh bangunan-bangunan, sebagian sudah terhanyut, tinggal puing-puing, pohon-pohon, rumah, bangunan-bangunan, semuanya porak-poranda. Dan begitu kita mendarat, saya sudah mencium aroma tangisan dan aroma orang-orang yang meninggal. Baunya sudah bisa kita rasa. Jadi waktu hanyut itu air sudah sampai di leher, jadi tidak bisa lagi untuk berbuat apa-apa. Dari depan rumah, dari dalam rumah kesangkut di pagar rumah. Pagar roboh, saya hanyut lagi ke pelabuhan. Sampai di pelabuhan, pagar pelabuhan roboh lagi. Saya hanyut lagi sampai ke talut agak dangkal. Agak dangkal, saya berdiri, coba untuk berusaha untuk meloloskan diri. Tapi air yang kedua lagi lebih besar lagi. Akhirnya saya jatuh dari talut itu. Kira-kira setinggi rumah talutnya. Saya jatuh dari talut itu, semua pakaian lepas. Jadi sudah tidak ada pakaian di tubuh saya.
Cuma itu sudah jatuh ke laut. Dan pada saat jatuh itu ada ember. Saya cuma menahan di ember saja dan hanyut-hanyut di laut. Pengalaman yang dialami oleh Dewi ini adalah salah satu kisah sekaligus menjadi kesaksian kepada kita semua bahwa tangan Tuhan selalu menyentuh dan menolong anak-anaknya, dan Dewi adalah salah satu anak Tuhan yang sempat diselamatkan, dan kita bersyukur. Bagaimana Dewi masih rencana kembali lagi ke Wasior? Saya sudah trauma. Semua rumah habis. Tidak ada surat-surat berharga yang bisa pegang ijazah, semua tidak ada. Tidak akan kembali lagi. Peristiwa bencana alam di Wasior, Tanah Papua, itu meninggalkan masalah kemanusiaan yang cukup besar. Banyak orang yang kehilangan keluarga, ada yang meninggal dunia, dan ada yang sampai sekarang tidak didapat. Banyak juga yang luka-luka, sakit dan dirawat di rumah sakit, bahkan ada yang dirujuk ke Jakarta untuk mendapat perawatan yang lebih intensif. Yesus mengatakan, "Jikalau engkau memperhatikan saudaraku yang paling hina ini," kata hina di sini saya maknai saudaraku yang paling menderita ini, engkau melakukan untuk aku. Jadi, beriman kepada Tuhan bukan hanya sekadar dalam bentuk doa, ibadah, tetapi melakukan sesuatu kepada sesama kita yang membutuhkan, khususnya sesama kita yang menderita. Di Wasior, Tanah Papua ini, itu berarti kita semua sudah melakukan untuk Tuhan. Tindakan dari Gereja Kristen Injili di Tanah Papua ialah mengamanatkan kepada seluruh jemaat-jemaat GKI yang ada di Tanah Papua untuk memberi perhatian terhadap saudara-saudara kekasih yang mengalami musibah banjir bandang di Klasis GKI Londama. Yang sudah nyata dalam pelayanan ini, baik dari pihak GKI sendiri, GKI di Tanah Papua, tapi juga GKI Jabar dan GKI Kebayoran. Nah, ini kerjasama yang baik yang telah dilakukan. Warga jemaat yang adalah warga masyarakat itu merasakan bahwa mereka sangat diperhatikan dalam pekerjaan pelayanan gereja ini. Sebab gereja bukan saja memberitakan Injil, tapi dia juga melakukan pelayanan diakonnya sesuai dengan kebutuhan. Ada pelayanan yang menyentuh. Di samping pemberitaan firman Tuhan yang memberikan penghiburan, memberikan pengharapan tentang iman mereka menghadapi situasi ini, tapi juga kebutuhan jasmanianya dapat dilayani dengan baik. Mereka yang mengalami musibah ini bukan saja warga Kristen, tapi warga dari keyakinan yang ada, dan pelayanan kepada seluruh umat, semua agama yang ada yang mengalami musibah itu. Kami dari GKI dengan teman-teman dari 118 di sini mencoba membantu sebisa kami keadaan di tempat pengungsian, terutama di bidang kami yaitu di paramedik. Jadi kami membantu memberikan bantuan obat-obatan, khususnya untuk obat-obatan untuk trauma, ya, artinya untuk luka, untuk kecelakaan. Posko kesehatan ada banyak, ada dari PMI, dari Tagana Bali, dari teman-teman lain bersatu di pos kesehatan, lalu pos untuk media ada sendiri. Jadi tidak terkotak-kotak, tidak membawa bendera sendiri-sendiri, tetapi semua sesuai bidangnya masing-masing. Yang di kesehatan, yang di logistik, yang di komunikasi, yang di bagian dapur umum. Begitu seharusnya terjadi di setiap bencana. Jadi kita semua dari semua bidang juga bersatu dan membagi tugas. Jadi bukan setiap orang membawa bendera masing-masing, setiap orang buka pos.
itu dari segi manajemen bencana tidak benar itu. Tapi yang Ibu Bapak lihat di sini adalah hal yang benar. Di mana di sini ada Depsos, ada apa, semua bersatu dan kumpul di bidangnya masing-masing. Dan DKI Kebayoran Baru ikut serta dalam dua hal, yaitu manajemen bencananya sendiri dan posko kesehatan. Karena kena banjir. Kena banjir. Kena musibah. Gimana banjirnya? Tiba-tiba datang. Tiba-tiba datang. Terus? Langsung kita lari. Kena aja. Iya, takut. Kena aja takut. Setelah musibah yang ada, banyak hal yang memang terasa ada kehilangan barang, rumah. Yang sementara ini yang perlu diantisipasi itu adalah masalah makan, minum, kesehatan yang ya masih ditunggu-tunggu di kampung. Ya, sementara posko-posko yang ada di sini disampaikan terima kasih karena sudah ada penyediaan untuk pelayanannya. Tapi ada yang datang, ada yang tidak sempat datang. Ya, waktu peristiwa itu mama gendong anak dengan yang kakak ini perempuan nih, Kartini, dengan bapak sama-sama kita pulang, tapi pulang sampai kita tidak, mama hanyut di banjir ke bawah sampai mama tidak tahu bapak lagi, dia terjepit dengan kayu. Jadi mama dengan anak ini dengan yang tua ini kita yang naik di atas kayu. Dan bapak ini yang terjepit dengan kayu-kayu, jadi bapak meninggal. Bisa berdoa, Tuhan kalau memang ini saya punya jalan untuk terakhir kalinya, saya pasrah. Tapi kalau saya harus hidup lagi, Tuhan, tolong saya. Sembahyang habis, sudah. Macam kita tadi kita orang tua keluar, kasih timbul kita orang tua. Ada meja di atas. Di atas itu, air. Meja di atas 2 kayu. Terus mama dan dua jadi timbul. kita orang tua timbul duduk di atas meja. Jadi kabutnya dia bilang air. Terus sembahyang baru, kita orang tua timbul ada meja. Jadi kita orang tua duduk. Kita bilang terima kasih. Tuhan ya. Terima kasih buat Tuhan dia kasih. Meja saya duduk dia kan. Ini satu kesaksian kepada kita semua bahwa di saat-saat kita tidak mampu, kita sudah hilang harap, sudah putus asa, Tuhan memberi pertolongan pada saat yang tepat. Dan itu dialami oleh Mama Akuan. Mama Akuan pun nama baptis apa? Adomina Akuan. Ini generasi dari pendeta Bingki yang pertama sekali mengabarkan Injil di Pulau Ron. Bapa di sorga, kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami, anak kami yang terpisah dengan kami, juga yang sudah tidak ada di tengah-tengah kami. Tolong Tuhan, Engkau mengasihi kami terus-menerus. Engkau mengasihi keluarga kami yang terpisah, memelihara dia di mana dia berada. Nanti kalau sudah sembuh, tulang sudah baik, sembuh, main bola ya, pemain bola. Waktu itu di rumah karena hujan deras terjadi ke sekolah. Sudah lari keluar begini, kakak satu yang di sebelah itu dia masuk tutup jendela lagi jadi karena dia telinga agak terganggu, Pak, bateria terdengar. Jadi saya lari masuk sendiri ke dalam panggil dia. Jadi dia lari keluar, sudah di luar saya bersang keluar pintu dapur begini, air sudah di belakang saya. Jadi terjadi lari berdiri di tempat saja, ikut apa yang akan terjadi. Jadi ikut tarik sampai sekitar 500 meter.
keluarga saya, istri, anak laki-laki 1, perempuan 2. Hanya perempuan 2 itu, yang 1 berat, 1 ringan. Yang 1 yang nama Irma belum ketemu dalam arti hilang, tidak ada, hanya sampai saat ini belum. Ya, tidak tahu di mana. Menurut saya Tuhan tidak jauh, selalu hadir dalam hidup saya. Sehingga pada saat tertimbun lumpur itu, saya memang putus asa, tapi dengan campur tangan Tuhan, saya bisa terangkat dengan gelombang, terantar sampai saya selamat. Keberadaan saya sekarang di rumah sakit ini, saya selalu mengucap syukur walaupun tubuh saya ini terasa sakit. Saya selalu mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan selalu hadir dalam kehidupan saya. Sanak famili yang sudah hilang, yang sudah meninggal. Tapi kita juga bersyukur bahwa yang hidup itu tetap bertahan untuk bisa meneruskan ya pelayanan di sini, kehidupan di sini dengan anak. Keluarga saya, istri sama kedua anak meninggal. Sementara istri dan anak laki-laki sudah ditemukan, sedangkan Nona tidak ditemukan. Walaupun saya seorang diri, saya tetap berprinsip untuk tetap dekat kepada Tuhan. Nah, seluruh jemaat ini telah kehilangan kurang lebih 50 orang. Tadi kita menemui beberapa warga yang telah kehilangan suami, istri, anak-anak. Dan konon mereka tiap malam mereka mendengar panggilan suara daripada mereka yang telah hilang, yang berteriak meminta tolong. Karena itu mereka takut untuk kembali ke tempat ini, mereka ingin mencari tempat yang baru, agar mereka bisa membangun kembali pemukiman mereka dan jemaat mereka di tempat yang baru. Ini adalah daerah hutan bambu yang ada di tempat ini, dan di sini tidak ada rumah-rumah seperti begini. Yang ada kita lihat hanya beberapa rumah, tapi dengan pembangunan yang tadi sudah dikatakan bahwa tidak memperhatikan lingkungan, pembangunan yang tidak menghargai budaya, maka ini kita lihat ini ada di belakang ada tempat penggiling batu yang ya itu adalah bukti dari itu, dan tidak seperti yang kita lihat sekarangnya, karena di sini semua ditutupi dengan bambu, hutan bambu, tapi ketika terjadi banjir ya bambu-bambu itu sudah tidak tahu kemana, yang ada hanya ini batu-batu yang tidak pernah kita lihat puluhan tahun bahkan ratusan tahun dilihat oleh nenek moyang kami dan orang tua kami. Hari ini bisa kita melihat batu-batu yang ada di sekitar sini yang besar-besar sekali. Ya. Kami sekarang berada di kantor klasis GKI Purnama. Itu pastori pendeta, dan di jauh di sana adalah aliran sungai Aitunir. Bisa bayangkan bagaimana banjir membawa batu-batuan yang begitu besar dengan pohon-pohon, batu-batu pohon yang menerpa semua rumah-rumah. Setelah turun hujan, banjir dan kayu-kayu itu terikut sampai di bawah sehingga merusak perumahan-perumahan yang ada di bawah. Membangun kembali kesadaran bahwa daerah aliran sungai perlu kita jaga. Jangan dirusakkan itu. Karena dia menjaga keseimbangan ekosistem sebuah sungai yang harus mengalir dengan aman sampai ke laut. Dan karena itu kepada kita semua saya himbau supaya ke depan bagi mereka yang memiliki sungai perlu menjaganya sehingga sungai tidak menghantam kita, sungai tidak merusak kita dan semua yang kita miliki termasuk rumah-rumah kita. Apakah semua ini karena dosa manusia? Renungkanlah apa yang telah kita perbuat. Apakah semua ini
pintar. Dia kelas berapa Kak? Belum sekolah. Umur 4 tahun. 4 tahun ya. Iya ini sudah gali lubang liang, tentara ada gali sementara gali liang ini. Ini Bapak Pendeta mau bicara. Ya, Ketua PGI. Iya. Ya, adik-adik semua di Manokwari ya. Kami dari tim PGI ini dan Pendeta RRI ya. Kami barusan dari Barasiai bertemu dengan para pengungsi di situ. Pas kami di sini dengar bahwa ditemukan jenazah anak kecil dan kami sudah hadir di sini, sudah bertemu dengan nenek dan sebentar nanti dimakamkan, nanti Bapak pimpin doa ya. Jadi kamu kuat-kuat situ, nanti kami akan makamkan dan kita percaya bahwa dia sudah kembali kepada Tuhan ya. Bersama keluarga dan bersama gereja saya ucapkan terima kasih. Kita akan menyerahkan Agustinus kembali kepada Allah Pencipta lewat pemakaman ini. Kepadamu ya Allah Sang Pencipta, pemelihara dan penyelamat, kami serahkan kembali Agustinus kepadamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita kembalikan Agustinus, tanah kembali kepada tanah, abu kembali kepada abu, kepada Agustinus kita kembalikan dia kepada Sang Pencipta. Tuhan, ampunilah kami. Aitumieri di masa lampau. 85 tahun sudah Aitumieri menjadi lembaran sejarah. Kehadiran Allah Bapa di negeri ini telah tercatat menjadi dokumen abadi. Batu-batu peradaban menjadi bisu yang siap membuka mulutnya di aras kekudusan Bapa untuk menyatakan dengan jujur dan jelas bahwa kehadiran Allah Bapa di sini untuk membuat sesuatu yang baik bagi negeri ini. Peradaban orang Papua lahir dan berawal di tempat ini, di Bukit Aitumieri, Miei Wundama, oleh Rasul Kristus Yesus, Pendeta Ishak Samuel Keine. Lagu yang akan kami nyanyikan bersama adalah salah satu dari lirik buku Mazmur yang dikarang oleh Pendeta Ishak Keine. Dan secara khusus lagu ini diberi syaratnya untuk masa depan Papua. Jikalau Tuhan tak menolaknya, tentulah tobat dengan hadiah. Menghapus kita dengan terjadinya banjir bandang pada tanggal 4 Oktober 2010 yang lalu,
Dengan demikian yang sekarang kita lihat adalah sesuatu yang tidak pernah kita membayangkan, sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, yang dialami oleh orang tua kami, nenek moyang kami, dan sampai dengan hari ini ada kita lihat di tempat ini. Karena lewat banjir bandang ini saya merasa bahwa di balik apa yang Tuhan berikan kepada kami orang asli yang ada di tempat ini, tapi sesuatu di mana kami merefleksikan diri, dan batu ini ya mungkin bisa kita namakan batu ini batu Ebenezer, karena bukan hari ini saja Tuhan menolong kami, atau bukan saja hari ini Tuhan menghukum kami, tapi ada maksud Tuhan supaya di kemudian hari ini kita duduk di atas batu dan kita mengatur strategi, rencana dan pembangunan yang akan kita laksanakan mulai dari hari ini sampai ke depan, tetapi juga dengan adanya batu Ebenezer. Karena di tempat ini tokoh pendidik dan nabi orang Papua Ishak Samuel Kene mengatakan bahwa di atas batu-batu ini saya meletakkan peradaban orang Papua. Sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi dan marifat untuk memimpin bangsa ini, tapi bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri. Dengan demikian, hari ini di tengah-tengah kehancuran, di tengah-tengah puing-puing dari, ya dapat dikatakan seperti yang ada di Mazmur 137, yaitu nyanyian ratapan karena bait Allah yang rusak, atau Mazmur 74. Hari ini kami juga mau menata suatu kehidupan yang baru di tengah-tengah kehancuran. Hari ini juga kami mau berjanji untuk membangun kembali Teluk Pondama dan memperhatikan hak masyarakat, tapi juga memperhatikan adat dan budaya yang adalah